Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat nasi gila. Di sini saya menggunakan 3 siung bawang merah. Bawang merah yang saya gunakan itu ukurannya agak kecil, jadi teman-teman kalau mempunyai bawang merah yang ukurannya agak besar, teman-teman bisa menggunakan 2 siung. Di sini bawang merahnya saya iris-iris halus saja, nggak saya tumbuk, nggak blender. Kalau teman-teman maunya halus, teman-teman bisa ulek atau blender. Kemudian saya gunakan 2 siung bawang putih, sama saya masih iris-iris halus. Kalau teman-teman ingin aromanya lebih keluar, teman-teman bisa geprek, kemudian teman-teman cincang-cincang halus. Kalau teman-teman punya persediaan bawang bombay, teman-teman juga bisa gunakan, cuman saya lagi nggak ada bawang bombay, jadi saya cuma gunakan ini. Di sini saya gunakan batang daun bawang untuk saya tumis. Untuk daunnya nanti saya gunakan taburan di akhir masakan. Sekedar info, untuk daun bawang itu harum loh kalau ditumis, juga bisa sebagai pengganti bawang putih kalau teman-teman lagi nggak ada bawang putih. Kemudian di sini saya gunakan 2 buah cabai rawit. Kalau teman-teman lebih senang agak pedas, teman-teman bisa tambahkan cabai rawit, cuman standar pedis saya cuman seperti ini ya, saya cuman gunakan 2 buah aja. Kemudian 3 batang daun bawang, sama di sini saya iris-iris. Ini tuh cuman untuk hiasan atau untuk taburan di akhir masakan biar dapat aroma daun bawangnya gitu, biar lebih harum. Kemudian untuk sayurnya saya gunakan sayur kol. Kalau teman-teman ada persediaan sayur lain, misalnya ada sawi hijau, wortel, teman-teman bisa tambahkan. Namun menurut saya untuk sayurnya ini sudah cukup. Untuk porsi saya sendiri ini sih sudah lebih dari cukup. Saya iris-iris halus biar cepat matang. Apalagi kan kol nggak perlu ditumis lama. Kalau saya sih tipe orang yang lebih suka makan sayur kol yang agak krenyes-krenyes gitu, yang masih keras. Jadi saya iris-iris seperti ini saja. Kemudian saya gunakan bakso. Ini saya gunakan bakso ayam. Ini persediaan di kulkas. Ini bakso frozen. Saya gunakan 3, saya iris-iris tipis saja biar cepat matang. Kalau teman-teman ingin lebih berasa, teman-teman bisa iris agak tebal, cuman saya lebih senangnya diiris tipis-tipis seperti ini saja. Kemudian saya gunakan sosis. Ini sosis sapi, sama ini juga persediaan kulkas. Ini sosis frozen. Saya gunakan 1, cuman saya potong 2. Terus saya iris tipis-tipis sama biar cepat matang. Di sini saya juga menggunakan 1 butir telur. Kalau teman-teman mau menambahkan 2 telur biar lebih banyak juga nggak apa-apa, tapi ini saya buatnya untuk porsi 1 orang. Ini lagi untuk porsi 1 orang juga termasuk porsi yang banyak. Di sini saya juga gunakan kecap manis, soy sauce tiram, sambal tomat, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan garam. Waktunya menumis. Sekarang kita masukkan minyak ke dalam teflon. Minyaknya nggak usah terlalu banyak. Kalau teman-teman mau menggunakan mantika cair juga nggak apa-apa. Cuman saya di sini adanya minyak goreng. Saya cuma menggunakan minyak goreng. Terus teman-teman bisa masukkan bawang merah, bawang putih, batang daun, dan juga cabai rawit yang tadi sudah diiris. Tumis-tumis sampai dia layu dan baunya keluar sampai ke rumah tetangga.
Jadi kalau bawang merah, bawang putih, batang daun, dan cabai rawitnya udah layu atau udah harum, kita ceplokin aja telurnya ke dalam teflon, kemudian kita orak-arik sampai kering. Orak-arik terus sampai kering. Kalau telurnya udah kering dan teksturnya agak-agak terpisah, udah nggak menyatu, teman-teman bisa masukkan bakso dan sosis. Kita tumis sebentar biar bakso dan sosisnya matang, karena berhubung ini makanan frozen, jadi harus ditumis dulu di minyak panas. Kemudian tambahkan air agar matangnya lebih cepat. Ini saya tambahkan air karena tadi sudah terlalu kering, jadi biar agak ada tekstur basahnya gitu. Kemudian kita tambahkan kaldu ayam bubuk. Saya gunakan setengah sendok teh. Saya gunakan cuma sedikit karena takutnya nanti terlalu asin, karena dimana sosis dan baksonya sudah asin. Terus kita tambahkan garam, cuman sedikit, sejumput aja garam. Setelah itu lada bubuk. Di sini saya cuman menggunakan sejumput lada bubuk, takutnya nanti dia pedis lada. Berhubung tadi sudah saya berikan 2 buah cabai, jadi saya gunakan lada bubuk cuman sedikit. Kemudian aduk sampai semua bumbunya tercampur. Lalu masukkan sayur kol yang sudah diiris-iris tadi. Aduk-aduk sampai tercampur. Kemudian masukkan saus tomat. Di sini kira-kira saya menggunakan saus tomat 1 sendok makan. Lalu saya masukkan saus tiram kira-kira setengah sendok makan. Takutnya nanti terlalu asin kalau gunain 1 sendok makan. Terus saya masukkan kecap manis sama kira-kira sekitar 1 sendok makan. Kemudian saya aduk sampai semuanya tercampur. Kemudian saya tambahkan sedikit air. Saya tambahkan sedikit air biar teksturnya nggak terlalu kering. Namun kalau teman-teman lebih suka kering, teman-teman gak usah tambahkan air. Tujuan lain saya tambahkan air di sini agar kolnya cepat mateng dan ada tekstur sedikit basah pas dimakan. Setelah itu kita aduk terus sampai semua bumbunya tercampur menyatu. Dan untuk ini saya tumisnya nggak terlalu lama ya, karena untuk tekstur dari sayur kolnya itu kan cepat matang, dan saya lebih senang kalau sayur kolnya itu lebih kayak ada tekstur masih agak keras-keras gitu pas dimakan. Kemudian saat semuanya udah matang, teman-teman bisa tes rasanya dulu. Kalau ada yang kurang, teman-teman bisa tambahin bumbu-bumbunya. Tapi di sini saya rasa semuanya udah pas. Jadi saya matiin kompornya. Kemudian saya masukkan daun bawang. Lalu ditumis sebentar. Numisnya nggak perlu terlalu lama, bisa sambil dimatikan kompornya.
Setelah semuanya tercampur, nasi gila siap disajikan. Di sini saya sajikan dengan nasi hangat. Ini untuk porsi saya sendiri. Ini untuk porsi saya sendiri tuh, ini sudah termasuk kategori yang udah banyak ya. Jadi ini saya nggak masukin semua ke dalam piring makan saya. Takutnya nanti saya nggak bisa habisin. Jadi untuk porsi 2 orang sih ini udah cukup. Terima kasih.